saja karena API itu juga melingkupi masalah produk garmen, jadi ya saya kira cukup akurat lah. Tapi masalahnya adalah bukan dari akurasi data itu, Mas. Yang paling penting adalah ini kan harus kita lihat secara makro itu baru 1/5-nya loh atau 1/4-nya dari data yang kami launching bulan November tahun 2022 itu sekitar 80.000 ya yang dirumahkan dan diberhentikan atau tidak diperpanjang kontraknya. Jadi angka ini masih jauh dari harapan kita. Gitu Mas Bram. Oke, baik. Kalau menurut point of view dari Anda, Pak Danang, ataupun pengamatan dari Anda, sebetulnya PHK di sektor tekstil khususnya, apakah memang sudah mereda atau justru Anda melihat masih berlanjut sebetulnya? Masih akan berlanjut, Mas. Kita akan bicara dua outlet kita nih. Satu outlet domestik. Ya, outlet domestik ini kan kita dipicu oleh optimisme adanya Lebaran. Ya. Lebaran tanpa baju baru itu masih bukan budaya kita nih. Lebaran selalu mendorong pembelian baju baru ya. Belum Lebaran rasanya kalau belum ada baju baru. Tapi di sisi lain, lebih dari separuh produk-produk garmen kita kan orientasinya ekspor. Nah, yang orientasi ekspor inilah yang kemudian perlu menjadi satu perhatian kita semua untuk tetap terus didorong. Kita kadang-kadang terlalu sangat gembira gitu ketika ada momen-momen tertentu. Tekstil ini selalu terkait dengan momen-momen tertentu. Momen Lebaran ini menjadi salah satu momen penting buat Indonesia ya. Tapi di kancah pertumbuhan ekonomi kita harus berbahagia dan bangga gitu bahwa kontribusi TPT itu tekstil dan produk tekstil itu lebih dari 6% loh dari total PDB sektor industri ya, pengolahan non-migas. Ini angka yang membanggakan. Masalahnya adalah tidak bisa terus-menerus seperti itu di dalam konteks public policy yang di-launching oleh pemerintah saat ini. Masih banyak sekali pembenahan peraturan yang harus kita dorong agar muncullah sebuah optimisme yang lebih besar lagi. Indonesia ini bisa mengalahkan negara-negara ASEAN lain produsen garmen dan tekstil seperti Bangladesh, Vietnam dan lain-lain itu. China juga sangat tinggi. Nah, ini kita harus lihat. Nah, di dalam output ekspor kita tekstil itu menyumbang 5,67% loh Mas. Sampai Mei 2022 itu sampai 5,33%, sedikit menurun ya masa COVID ya. Tapi pertumbuhan ini membanggakan kita bahwa kita punya optimisme yang tinggi, teman-teman yang bermain atau bergerak di bidang produksi tekstil dan garmen itu punya optimisme tinggi supaya kita bisa merajai juga pasar domestik kita gitu. Pasar domestik kita ini pasar domestik kita ini banyak digerus oleh pasar impor, baik berbentuk tekstil jadi atau garmen pakaian jadi. Kalau itu bisa kita bendung, maka optimisme kita untuk mengembalikan lagi 80.000 karyawan yang dirumahkan itu kembali bekerja di industri tekstil itu bisa semakin tinggi, Mas. Oke, baik. Pak Danang, tadi Anda menyebutkan bukan orang Indonesia kalau misalnya Lebaran tidak memakai baju baru, yang mana juga akan meningkatkan demand ataupun permintaan dari penjualan baju nantinya begitu ya Pak Danang. Tapi kalau kita amati juga kinerja secara keseluruhan dari perusahaan tekstil sendiri, apakah dengan demand yang ada, dengan makin dekatnya Lebaran ini juga tidak mampu mengangkat juga kinerja perusahaan secara keseluruhan? Ya, kinerja secara keseluruhan itu kan didorong oleh dua sumber penting, Mas. Satu sumber bahan baku kita yang kebanyakan juga masih impor ya. Terus kemudian sumber outlet kita, pasarnya kemana? Jadi dua hal itulah meningkatkan, bisa menaikkan kinerja industri tekstil. Utilisasi kita relatif masih rendah, Mas. Saya bisa mengingat industri tekstil kita dari 5 level ya. Di industri fiber misalnya, itu utilisasi kita udah turun 20% loh di 2 tahun terakhir. Industri spinning ya, itu udah turun 40%. Industri weaving and knitting itu 60%. Industri finishing seperti tekstil dan kemudian mengarah kepada garmen itu udah turun 65-60%. Ini angka-angka yang harus menjadi perhatian kita semua. Jadi utilisasi masing-masing pabrik yang menurun lebih dari 20% atau bahkan 60% itu jelas mengakibatkan turunnya
apa namanya jumlah karyawan yang dipekerjakan di dalam masing-masing industri. Nah, utilisasi ini juga harus menjadi satu concern besar kita, bukan hanya sekedar outlet penjualan kita, ekspor kita kemana, tetapi juga menjadi feedback kepada kita bahwa ada yang keliru di dalam mekanisme regulasi kita terkait untuk industri tekstil dan garment. Jangan dilihat tekstil dan garment itu bisa tumbuh dengan sendirinya tanpa intervensi pemerintah berupa regulasi. Contoh regulasi yang paling mengenai dampak tekstil dan garment itu ya seperti yang disampaikan tadi terkait dengan regulasi pengupahan. Wah, ini kalau pengupahan terus-menerus tiap tahun ada seremoni perubahan pengupahan ini hampir 2-3 kali terjadi demo-demo terus-menerus, maka kemudian produktivitas di pabrik-pabrik tekstil dan garment kan semakin menurun, Mas. Nah, ini concern besar kita semua. Termasuk di dalam situ adalah utilisasi atau penggunaan listrik ya. Itu juga menjadi bagian penting untuk kita pikirkan supaya industri tekstil ini benar-benar bisa merajai market domestik kita.